Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Ahmadi, nanti sebagai coach dan teman saya yaitu Ibu Yastaria Untari sebagai coach dalam praktek coaching pada hari ini. Baik, untuk kasus yang dialami oleh Bu Yastaria adalah Bu Yastaria yaitu eh, kemarin mendapat teguran dari kepala sekolah dan juga ibu pengawas kecamatan atau Korwil Pendidikan terkait dengan pembelajarannya ketika supervisi akademik hanya tidak menggunakan buku ajar. Tetapi Bu Yastaria ini menggunakan IT atau informasi teknologi terkait dengan pembelajarannya, baik internet, YouTube maupun yang lainnya. Baik, untuk kasus ini akan kita mulai obrolan terkait dengan yaitu coaching pada saat ini. Selamat siang, Pak. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Selamat siang Bu Yastaria, monggo Bu Yastaria, ada apa? Mumpung saya ada waktu, ini ada waktu yang longgar dan kosong. Ini, Pak, saya ingin sedikit bercerita Iya, saat pelaksanaan supervisi di sekolah oleh ibu pengawas, Pak. iya, oh iya. Eh, Tadi saya perhatikan, saya lihat memang Bu Yastaria ini di pagi hari ini kok kayaknya berbeda dengan hari-hari yang kemarin. Agak sedikit murung, mungkin tidak ceria, kurang mungkin tidak bahagia. Padahal ketika saya lihat di hari-hari yang lalu, Bu Yastaria itu sangat ceria, sangat bahagia untuk menjalani hari-harinya ini. Kok tadi pagi saya perhatikan Bu Yastaria itu kok kayaknya agak murung. Kira-kira ada apa? Jadi gini, Pak, saya itu terlihat murung karena saya mendapatkan teguran dari kepala Mhm, mhm. sekolah. Iya. Kepala sekolah itu menerima laporan dari pengawas, Mhm, Pak, mhm, mhm. saat melakukan supervisi di saat saya Iya. mengajar. Iya. Pengawas sekolah melakukan supervisi, saat saya mengajar itu melihat saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Mhm, mhm. Tampaknya Pak, Iya, iya. Pak pengawas itu keberatan, saya Iya. tidak menggunakan buku teks. Mhm, mhm. Padahal saya mengajar juga menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, Mhm, mhm, seperti mhm. media di internet, video di Iya, betul. YouTube. Ketika saya diingatkan, saya Mhm, juga mhm. menyampaikan bahwa Oh, saya iya, itu iya. mengajar tetap Mhm. mengacu pada kurikulum, tidak Mhm, menggunakan mhm. walaupun tidak menggunakan buku teks. Namun Mhm. tampaknya ibu pengawas itu tersinggung, Pak, Mhm, mhm. memberikan laporan kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya, iya, iya. Oh, seperti itu. Jadi, Bu Yaster ini sedang ada sedikit masalah ya dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas, ya Iya, toh? Pak. Dari obrolan ini kira-kira ya Bu Yaster ya, tujuan apa dari obrolan ini yang atau Ibu harapkan dari obrolan ini nanti seperti apa Bu Yaster ya? Saya berharap ya Pak, dari obrolan ini tentu saya ingin mendapatkan solusi Mhm, mhm. bagaimana sebaiknya saya bertindak setelah masalah ini. Mhm, mhm. Kemudian saya juga berharap hubungan saya dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Mhm, Ibu mhm. Pengawas itu menjadi lebih baik Mhm, dan mhm. saya juga ingin meningkatkan kompetensi belajar, mengajar saya dengan Mhm, mhm. sumber-sumber yang lain, Pak. Oh gitu. Oh jadi seperti itu Bu Yastaria ya. Iya, Pak. Dari permasalahan tadi ya, yang sudah disampaikan atau diutarakan dari Bu
Yestaria tadi ya, dalam mengajarnya. Berarti sumber belajar Ibu Yestaria tadi itu memang berasal dari IT atau, internet ya, bukan Iya. dari, buku ajar ya? Iya betul, Pak. Saya selama ini menggunakan media internet, Mhm media, mhm. video di YouTube, Pak. Mhm mhm. Jadi, kelebihannya apa Bu Yester ya, ketika menggunakan sumber belajar yang dari internet atau dari YouTube? Kenapa kok tidak mengambil, sumber belajarnya dari buku ajar Bu Yester ya? Sebenarnya yang pertama, Pak, kelebihan menggunakan IT atau sumber Mhm belajar mhm. yang dari internet itu, saya Ya. merasa ya, Pak, bahwa anak-anak itu Mhm. semakin lebih dapat mengeksplor pembelajaran, Pak. Mhm. Iya. Selain itu ketika saya menggunakan sumber belajar IT, Mhm anak-anak mhm. itu semakin lebih senang, Pak, Oh bersemangat saat gitu. pembelajarannya. Iya iya Jadi iya. tidak membosankan ketika dulu penggunaan media, sumber belajar teks, Pak, buku teks. Gitu gitu ya. Oh, jadi ketika Bu Yastaria itu menggunakan sumber belajar, menggunakan media-media internet itu anak-anak malah semakin senang ya Bu Yastaria? Iya, Pad Pak. padahal dari Bapak kepala sekolah dan dari Ibu pengawas tadi menghendaki untuk media pembelajarannya menggunakan buku ajar atau modul ajar nggih ya, Bu Yastaria? Iya, Pak. Kalau boleh tahu Bu Yastaria, sumber belajar apa yang Ibu gunakan saat mengajar, Bu? Kalau saya ya, Pak, Iya saya betul. menggunakan sumber belajar internet seperti Mhm mhm. video-video pembelajaran, Iya betul. juga poster-poster yang ada di internet. Karena Mhm menurut mhm saya mhm. video pembelajaran itu lebih menarik siswa untuk Mhm memahami mhm. pembelajaran, Pak. Oh, seperti itu. Oh, berarti, ketika menggunakan media-media internet mungkin lebih menarik ya, Bu Iya, Yastari Pak. ya? Anak-anak lebih, mengena dan lebih senang. Menurut Ibu Yastaria, buku teks Ibu, kenapa kok tidak digunakan? Apakah menghambat dari pembelajaran untuk mengeksplorasi siswa atau murid, Bu Yastaria? Gimana ya, Pak? Setelah saya pikir kembali sih, menurut saya buku teks itu tidak menghambat murid dalam mengeksplorasi pembelajaran ya, Mhm Pak. mhm mhm. Malahan bisa memperkaya referensi Mhm murid mhm. dalam mengeksplor materi pembelajaran, Pak. Mhm mhm. Oh, gitu. Kira-kira ya, Bu Yastari ya, apakah nanti, harus menggunakan buku apa, media internet saja ataukah harus juga menggunakan modul ajar? Karena, tadi mungkin ketika Bapak kepala sekolah menghendaki dengan, buku ajar dan ibu pengawas juga menghendaki ketika pembelajaran menggunakan buku ajar. Nah, kira-kira rencana ibu nanti itu seperti apa? Yang pertama itu, saya ingin menghadap Bapak Kepala Sekolah, Pak. Iya, betul Saya betul. juga akan meminta maaf Mhm kepada mhm. Bapak Kepala Sekolah dan kepada Mhm. Ibu pengawas yang kecewa karena memang saya tidak menggunakan media buku teks. Mhm, betul. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dalam Iya. rencana pembelajaran saya, Pak. Jadi Mhm ada mhm. kolaborasi antara sumber belajar buku teks dan Iya. sumber belajar media internet di Iya iya. di YouTube maupun di poster-poster itu, Mhm Pak. mhm mhm. Iya, wah ini luar biasa akan apa, melakukan kolaborasi ya, Bu ya, Star ya, terkait Iya, dengan Pak. media pembelajaran selain dengan media internet, tetapi juga, eee, menggunakan modul ajar atau buku ajar. Kira-kira, bagaimana cara Bu Yastaria nanti? Tadi dijelaskan bahwa Bu Yastaria tadi ketika mendapatkan teguran akhirnya menjadi murung. Adalah memperbaiki hubungan dari Bu Yastaria dengan,
Bapak kepala sekolah dan ibu pengawas. Lalu kira-kira kapan ini memperbaiki hubungannya? Mungkin dalam minggu ini ya, Pak, saya Mhm akan menghadap ibu pengawas dan bapak mhm. kepala Iya, sekolah. iya. Mhm mhm. Karena menurut saya semakin cepat akan Mhm semakin baik, mhm. Pak, sehingga Oh, hubungan iya. kami pun menjadi lebih baik. Iya, betul itu Bu Yastaria ya, untuk segera melakukan itu minta maaf, segera, melakukan seperti itu supaya hubungan dari Bu Yastaria ke Bapak kepala sekolah dan Ibu pengawas itu menjadi lebih baik lagi. Kira-kira Bu Yastaria, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan, menjalankan rencana yang sudah Ibu utarakan tadi? Kalau saya ya, Pak, saya akan berkomitmen Mhm untuk mhm. membuat rencana pembelajaran dengan Mhm. menggunakan banyak sumber pembelajaran. Iya betul. Hal ini saya lakukan untuk siswa Mhm bisa mhm. mengeksplorasi materi, Mhm mhm. sehingga siswa dapat menjalankan merdeka mengajar, Iya, lalu saya mhm. juga dapat membuat anak-anak senang, Pak. Iya iya betul, Jika mhm. murid-murid itu bisa mengeksplor materi tanpa unsur Mhm. paksaan, Iya, maka mhm. materinya itu semakin terserap ke anak-anak, Mhm, Pak. iya iya iya. Dan kemudian jika memungkinkan ya, Pak, di kemudian Mhm hari mhm. saya itu akan memberikan pemilihan sumber belajar itu langsung Iya. kepada anak-anak, Pak. Jadi Iya itu iya pilihan iya. anak-anak karena merupakan, Mhm mhm. implementasi merdeka belajar. Mhm mhm mhm. Ternyata luar biasa, Bu Yastaria komitmennya sangat saya sangat setuju dan sangat mendukung sekali karena Bu Yastaria akan segera membuat media pembelajaran yang itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan murid. Jadi tidak tertekan ketika belajar, siswa atau murid itu merasa senang dan tidak bosan. Nah, ini yang luar biasa rencana dari Bu Yastaria ini ya, dan juga segera untuk, meminta maaf ya, mungkin miskonsepsi di antara, Bapak kepala sekolah dan juga ibu pengawas. Seperti itu ya Bu Yastaria? Iya, Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih atas Mhm mhm. waktunya, atas Iya. penguatan dari Bapak. Mhm mhm. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang memang selalu dirindukan kehadirannya oleh Mhm murid-murid, mhm. Iya iya. sehingga kita, menjadi guru yang bermanfaat untuk Iya mereka, iya. Pak. Iya iya, Bu Yastaria, saya saya hanya bisa mendukung dan mendoakan semoga Bu Yastaria dalam melaksanakan rencana aksinya sesuai dengan komitmennya tadi dimudahkan dan dilancarkan ya dalam, membuat media pembelajaran sehingga anak-anak itu menjadi, senang dan tidak bosan lagi, serta hubungan Bu Yastaria dengan kepala sekolah dan ibu pengawas itu bisa kembali membaik lagi. Seperti itu Bu Yastaria Amin ya. amin, Iya. terima kasih nggih, Pak. Ya, Bu Yastaria sama-sama, semoga bermanfaat dari obrolan kita di hari ini. Selamat bertugas dan beraktivitas kembali Bu Yastaria. Terima kasih, Pak Nur. Ya, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Yastaria Dwi Untari sebagai coach dan Nur Rohman Ahmadi sebagai coachee dengan kasus Bapak Nur Rohman seminggu yang lalu dikirim mewakili kecamatan untuk mengikuti BIMTEK penulisan soal di kabupaten. Namun setelah mengikuti BIMTEK, Pak Nur Rohman merasa kurang percaya diri untuk melaksanakan sosialisasi penulisan soal di tingkat kecamatan.
kasus pembicaraan ini akan kita mulai dari sekarang. Selamat pagi Pak Nur Rohman. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu Yastaria. Kabar hari ini, alhamdulillah baik. Saya perhatikan Pak Nur Rohman agak berbeda. Biasanya lebih tenang, ceria, tapi pagi ini terlihat terburu-buru, Pak. Oh, memang terlihat ya, Bu Yastaria, kalau pagi ini saya kurang tenang atau terburu-buru, mungkin sangat berbeda Pak dengan hari-hari yang lalu. Iya, Pak, sangat berbeda sekali. Saya terasa. Memangnya ada apa ya, Pak Nur Rohman? Ya, ini Bu Yastaria, saya ini agak sedikit bingung, mungkin jadi kepikiran bagi saya, dengan adanya, suatu permasalahan ini sih, Bu. Sehingga hari ini mungkin saya jadi tidak tenang atau mungkin Bu Yastaria tadi melihatnya saya jadi terburu-buru atau, agak gerusa-gerusu gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Kira-kira apa yang Pak Nur Rohman harapkan dari obrolan kita ini? Ya, nanti saya berharap dari obrolan ini, saya bisa menemukan solusinya dan tidak bingung ataupun, tidak gerusa-gerusu lagi, Bu. Karena mungkin Bu Yasari tadi melihatnya saya gerusa-gerusu dan di hati saya mungkin agak sedikit tadi mengganjal, mungkin bisa lebih lega atau lebih plong lagi, Bu Yasari ya. Ya, semoga obrolan ini berhasil memperoleh hal yang memuaskan. Iya, Pak Nur Rohman menjadi lebih tenang, tidak terburu-buru atau gerusa-gerusu lagi, iya. plong hatinya. Sebenarnya apa sih permasalahan yang Pak Nur Rohman alami sehingga Pak Nur Rohman menjadi murung seperti ini? Sebenarnya begini Bu Yasar ya, seminggu yang lalu itu saya diberi amanah, dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis terkait dengan penulisan soal naskah ujian. Di sini saya mewakili dari kecamatan untuk mengikuti bimbingan teknis penulisan soal di tingkat kabupaten. Nah, yang menjadikan keresahan atau tadi saya menjadi bingung atau tidak tenang itu setelah saya mengikuti bimbingan teknis, saya disuruh untuk melakukan sosialisasi atau pengimbasan di komunitas belajar di tingkat kecamatan Bu Yasdaria. Padahal saya sendiri baru kali ini mengikuti bimbingan teknis dan baru kali ini juga nanti untuk mengikuti yaitu mensosialisasikan atau pengimbasan di komunitas belajar saya. Saya itu, masih kurang percaya diri Bu Yastaria, sehingga ini menjadikan, apa ya, sedikit kepikiran atau bingung, ragu-ragu untuk, besok melakukan sosialisasi ini Bu Yastaria. Oh, begitu. Berarti hambatan dari permasalahan Pak Nur Rohman itu adalah Pak Nur Rohman kurang siap dan kurang Iya, percaya diri. betul Bu Yastria. Menurut Pak Nur Rohman, selain hambatan yang sudah Pak Nur Rohman katakan tadi, apa saja sih sebenarnya kelebihan yang Pak Nur Rohman miliki sehingga pihak kecamatan menunjuk Pak Nur Rohman untuk mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten dalam sosialisasi penulisan soal itu, Pak? Iya Bu Yastria, mungkin, dari kecamatan menunjuk saya itu, eee, yaitu salah satunya saya sebagai ketua KKG atau komunitas belajar, serta mungkin ya saya dipercaya Bu,
untuk laksanakan atau mengikuti bimbingan teknis penulisan di tingkat kabupaten, penulisan soal ujian di tingkat kabupaten, Bu Yastaria. Oh, iya iya iya. Berarti kelebihan yang Pak Nur Rahman miliki, itu membuat kecamatan menunjuk Pak Nur Rahman sebagai wakil kecamatan untuk mengikuti BIMTEK di tingkat kabupaten. Iya, benar, Bu. Kira-kira Pak Nur Rahman, rencana apa yang akan Pak Nur Rahman lakukan untuk memperbaiki rasa kurang percaya diri yang ada di dalam diri Pak Nur Rahman? Ya, rencana saya, Bu Yastaria, saya akan mempelajari kembali terkait dengan BIMTEK atau materi bimbingan teknis penulisan soal itu, Bu Yastaria. Saya pelajari kembali, coba saya apa namanya? eh, saya gunakan terkait materi itu eh, dan juga saya persiapkan lagi lebih matang serta saya akan melakukan ini Bu Yastaria terkait supaya nanti saya lebih percaya diri belajar atau berlatih berbicara sendiri di depan cermin Bu Yastaria. Ya kayaknya Oh. saya lihat itu kalau melatih kepercayaan diri ya mencoba untuk berbicara sendiri supaya bisa nanti mengevaluasi diri sendiri Bu Yastaria. Menurut saya itu sudah bagus Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman memiliki cara untuk memperbaiki rasa percaya diri. Sekarang saya sangat setuju dengan apa yang Pak Nur Rahman sebutkan tadi. Mhm, Kira-kira Pak iya. Nur Rahman saya tanya, kapan rencana tersebut akan dilakukan? Untuk saya lakukan rencana itu nanti secepatnya Bu Yasar ya. Saya akan membuat rangkuman kembali terkait dengan materi BIMTEK, bimbingan teknis penulisan soal ujian itu Bu Yasar ya. Saya persiapkan lebih matang lagi serta untuk berbicara di depan cermin mungkin ya segera nanti saya lakukan dan berulang-ulang ya, dan juga nanti saya coba meminta, sharing ya, terkait dengan diskusi dengan narasumber di kabupaten, salah satunya, Pak Budi nanti sebagai narasumber di kabupaten Binastaria nanti akan saya gunakan sebagai rujukan untuk sharing supaya nanti saya lebih siap untuk melakukan sosialisasi Bu Yastaria. Oh, ya ya ya. Menurut saya sangat bagus apa yang Pak Nurman lakukan. Iya iya. Untuk meningkatkan rasa percaya diri yang tadinya berkurang, Mhm mhm. memang semakin banyak latihan, semakin banyak materi yang persiapkan, itu akan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mhm Selain mhm. itu, apa yang tadi Pak Nurroman katakan sharing dengan narasumber kabupaten yaitu Pak Budi, itu akan sangat membantu Pak Nurrohman dalam melakukan kesiapan sosialisasi penulisan naskah di tingkat kecamatan. Iya iya. Iya, Bu. Mungkin ini salah satunya, cara agar saya bisa lebih percaya diri lagi, yang dengan cara tadi, eee, mempersiapkannya lebih lebih matang lagi, serta latihan yang lebih intens atau sering latihan untuk berbicara, Bu, serta, ingin mendengarkan pendapat atau sharing dari narasumber yang sudah ada, yang sudah mungkin lebih berpengalaman banyak memakan, asam garamnya, Bu. Nah, lebih, mungkin, jadikan rujukan saya nanti supaya lebih siap, saya tidak grogi, tidak, mungkin lebih percaya lagi, Bu Yastaria. Iya. Saya ikut senang Pak Nurrohman bahwa Pak Nurrohman bisa menemukan cara bagaimana Pak Nurrohman bisa meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa PD-nya kembali. Ternyata,
semakin banyak latihan, semakin banyak persiapan yang Pak Nurman lakukan, akan meningkatkan rasa percaya diri tersebut. Semoga Pak Nurman sukses dalam pengimbasan dan sosialisasi penulisan naskah ujian di tingkat kecamatan nanti. Iya, amin. Terima kasih Bu Yasaria yang sudah memberikan masukannya terkait dengan saya nanti untuk mensosialisasikan atau pengimbasan bimbingan teknis di tingkat kecamatan, di komunitas belajar di kecamatan saya, sehingga saya sudah lebih semangat lagi, lebih percaya lagi Bu. Terima kasih Bu Yasaria untuk diskusi atau obrolannya pada pagi hari ini Bu Yastaria. Ya Pak Nurrohman, sama-sama. Saya sangat senang bisa membantu Pak Nurrohman. Ya, terima kasih Bu Yastaria. Selamat pagi. Selamat pagi Pak.